Halo Sobat Vokasia, balik lagi di podcast ya. Nah kali ini jumpa lagi dengan gue Novri Adelia atau Adel di episode barunya podcast ya nih. Nah kali ini kita bakal ngebahas soal self development. Dan kali ini juga kita kedatangan bintang tamu guest star yang menarik banget nih. Dan bahasan kita kali ini cukup menarik banget nih. Mungkin langsung aja kita memperkenalkan narasumber kita kali ini, Mutia. Nah mungkin dari Mutianya sendiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, kuliahnya di mana, lalu kesibukan sehari-harinya itu ngapain, di jurusan apa kuliahnya, gitu. Biar sobat-sobat Vokasia nih tahu narasumber kali ini tuh siapa sih, gitu. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Iya, jadi kenalin, nama gue Mutia, panjangnya Mutia Zahri. Saat ini gue mahasiswi arkeologi, jurusan arkeologi di Universitas Indonesia. Kesibukan gue lagi semester 7 nyusun proposal skripsi sama magang jadi desain grafis di salah satu department store, sama lagi ada project aja sih, paling project illustration. Wah Sobat Vokasia, ini cukup menarik banget nih karena Mutia seorang mahasiswi yang mempelajari dunia arkeolog, yang kita sama-sama tahu kalau arkeolog itu kan mempelajari sejarah melalui barang-barang gitu kan. Nah kita tahu juga nih kalau misalkan desain grafis dan arkeolog dan yang berbau desain itu kan nggak punya kesinambungan ya yang cocok. Nah aku pengen tahu banget nih kalau dari Mutia sendiri gitu kan, tolong jelasin atau bisa jelasin nih ke Sobat Vokasia, gimana sih kamu dari arkeolog bisa terjun ke dunia ilustrator, desain grafis, videografer, fotografi, itu tuh gimana gitu, karena ini cukup menarik banget nih gitu. Itu sebenarnya semua mulanya otodidak. Semua mulanya otodidak dari nol banget. Cuman kenapa tiba-tiba jadi dua dunia ini yang muncul? Itu karena emang gue pertamanya kuliah di arkeologi dulu. Setelah gue kuliah, gue baru terjun ke dunia desain grafis Dan sebagainya macamnya. Iya. Itu cukup menarik banget loh, karena kan kita tahu dua hal ini tuh bertolak belakang ya gitu. Dan cukup jarang juga nih mahasiswi arkeolog gitu kan bisa terjun ke dunia desain grafis gitu kan. Kalau misalkan dari arkeolognya sendiri itu, kalau yang kita tahu kan kalau misalkan aku gitu Ilkom nanti mungkin pekerjaannya bisa di desain grafis itu masih masuk kan. Kalau arkeolog sendiri tuh nanti peruntukan kerjanya itu di mana sih sebenarnya? Sesimpel kalau kita belajar arkeologi ya jadi arkeolog. Sesimpel kayak gitu kan. Menarik banget nih bahasan kita kali ini nih. Nah, selanjutnya aku juga pengen nanya nih. Kan kamu dari arkeolog nih, terus terjun ke dunia desain grafis dan sebagainya macamnya gitu. Nah, gimana cara kamu sendiri ini bikin semua itu balance gitu kan? Karena yang tadi aku bilang kalau misalkan arkeolog dan desain grafis ini bertolak belakang gitu. Mungkin secara teknik dulu ya. Oke. Secara teknik, gue itu diperuntungkan karena adanya pandemi. Kenapa tuh? Karena kuliah gue online. Oke. Jadi gue banyak menghabiskan waktu di rumah yang semestinya seorang arkeologi itu tidak melakukan itu kan. Arkeolog itu kan pasti mesti kebanyakan di lapangan. Iya, betul. Terus tiba-tiba kita semua harus dirumahkan. Akhirnya gue di rumah mempelajari arkeologi yang sangat disayangkan harus secara materi aja. Iya. Di situ gue mencoba mencari gue harus ngapain lagi nih. Jadi gue punya waktu lebih banyak untuk mempelajari hal lain di luar perkuliahan gue. Di situ gue juga belajar desain grafis. Jadi kayak awalnya selingan-selingan aja ya. Iya. Terus kemudian lama-lama jadi side job nih gitu kan. Nah, terus ini tuh kenapa sih kenapa dari sekian banyak pilihan gitu kan, side job yang lain gitu. Kenapa Mutia sendiri ini bisa milih desain grafis dan hal-hal lainnya itu sebagai side jobnya Mutia nih gitu. Kenapa yang dipilih kemudian dunia ini gitu kan, dunia desain grafis dan untuk kawan-kawan ini. Iya, betul. Oke, jadi emang gue itu kan gak cuman satu desain doang kan ya, gue ke ilustrasi juga, ke fotografi juga, ke video juga gitu. Kenapa gue pilihnya itu karena
kalau mau untung-untungan kan emang saat ini kan yang hype kan itu. Iya betul. Nah, kebetulan gue juga mengambil value dari apa yang gue kerjain ini sebagai ilustrasi, sebagai ilustrator, sebagai desain grafis. Value yang gue ambil itu tuh ketika sebenarnya yang gue lakukan ini tuh ada gue menemukan ada kenikmatan tersendiri. Mungkin kalau kasarnya kenapa pada akhirnya gue menggeluti bidang-bidang itu, kan gue nggak cuma desain grafis doang kan, gue illustrator juga, kemudian fotografi juga, kemudian video juga. Gue menemukan ada kenikmatan yang gue cuma ketemu kalau gue datang ke situ gitu. Dan itu kalau kata orang tuh sebenarnya gue lebih memandang ini sebagai seni sih, cuman seninya versi digital. Jadi ada satisfying-nya sendiri nih untuk lo melakukan hal itu ya. Iya. Dan menurut gue tuh ini menarik banget gitu ya, karena yang kita tahu kayak gue aja nih, gue mengambil jurusan ilmu komunikasi, advertising itu aja udah menekuni itu tuh cukup melelahkan gitu ya. Dan lo sendiri itu kan mengambil dua bidang yang berbeda gitu kan, dan itu merupakan istilahnya kalau di anak-anak zaman sekarang itu lo lumayan ambis banget ya gitu kan. Ambis banget gitu kan. Dan gue juga pengen tahu banget kenapa lo tertarik untuk memilih jurusan arkeolog, karena yang kita tahu cakupannya milenial sekarang itu kan mereka pada memilih untuk di jurusan yang memang lagi hype gitu. Kayak gue contohnya ilmu komunikasi, hukum, kemudian manajemen gitu, dan sedikit banget untuk mahasiswa lain tuh ngambil jurusan arkeolog gitu. Dan sementara lo itu ngambil gitu. Kenapa itu alasannya? Oke, mungkin ini agak ke belakang sedikit dari zaman kita semua SMA gitu. Kita itu lulus SMA kurang lebih 18 tahun, 17 tahun lah ya. Iya, betul. Nah, di situ menurut gua, anak yang baru lulus seumur remaja itu kemudian disuruh untuk memilih jurusan yang mana nantinya akan menentukan masa depannya. Nggak ada alasan yang logis, mungkin nggak semua, tapi kalau menurut gue itu berlaku. Gue nggak bisa memberikan alasan logis kenapa gue masuk jurusan ini, kenapa gue milih ini gitu. Sekalipun gue melontarkan karena apa, pasti gue cuma bilang karena gue suka, karena gue nyaman, karena gue tahu yang gue pelajarin di situ pasti nggak jauh-jauh dari sejarah gitu. Iya, misalnya. betul. Jadi gue nggak usah bilang kayak iya soalnya di arkeologi secara teknis gini gitu kan. Karena itu pasti nggak bakal bisa terjawab saat itu dulu gitu kan, untuk memilih alasannya. Jadi kenapa akhirnya gue milih arkeologi? Secara teknis yang gue pikirkan pada saat itu adalah oke, nilai gue sekian, univ dan jurusan mana yang menerima gue. Dan jurusan yang tidak memberatkan gue, mana yang menerima gue dan tidak memberatkan gue ke depannya. Oke, makanya itu the reason lo milih arkeolog itu sebagai jurusan pilihan lo gitu ya. Nah, kalau misalkan dari arkeolog nih, lo belajar arkeolog kan? Yes. Itu lo pernah nggak sih ngerjain desain atau project-project tentang arkeolognya itu sendiri gitu? Beberapa kali pernah, karena mungkin dibilangnya arkeologi kan baik di lapangan. Sebenarnya arkeologi itu juga punya laboratorium, kita juga punya office, kita punya kantor, kita punya humas, punya publikasi. Dan gue beberapa kali pernah kayak misal ngerjain cover buku buat modul, buat tentang arkeologi gitu-gitu. Biasanya proyeknya tentang cover-cover buku, tentang publikasi, tentang humas yang buat disampaikan ke masyarakat. Nah, ini nih gue pengen nanya nih, pertanyaan menantang untuk Mutia mungkin ya. Nah, kalau misalkan lo nggak diterima di jurusan arkeologi gitu, jurusan apa selain arkeologi yang lo mau ambil? Sebelum di arkeologi, beberapa hari sebelum pengumuman, gue udah diterima di, gue lupa jurusannya, semacam psikologi. Tapi di luar kota. Di mana tuh? Di Surakarta. Oke. Terus? Tapi kemudian gue beberapa hari kemudian gue pengumuman kan keterima nih di arkeologi. Gue kenapa pada akhirnya milih arkeologi daripada psikologi? Karena pertama emang gue nggak mau munafik ya, kayak univnya lebih bagus gitu. Karena peringkat univ tuh emang ada, emang nyata ada datanya gitu kan. Dan gue mikirnya kalau gue di arkeologi dengan
background si arkeologi ini yang menurut gue begitu hebat ya, gue bakal punya value yang cuman bisa gue dapetin tapi orang lain nggak bisa, karena gue masuk arkeologi orang lain nggak masuk. Oke, jadi mungkin singkatnya kayak ya orang-orang lain tuh mengerti basic dan fundamentalnya aja yang dimengerti gitu, tanpa mereka istilahnya gimana ya, gue ngerti basic dan kayak gue ngerti dari inti-intinya si arkeologi ini gitu, dan sementara lo hanya ngerti cuman fundamental gitu. Jadi lo pengen sisi yang berbeda dari yang lain gitu ya. Jadi lo pengen munculin sisi unik dari diri lo sendiri gitu ya. Oke, ini cukup menarik banget lagi gue bilang bahasan kali ini menarik banget karena yang tadi gue bilang lo mahasiswi arkeolog yang berkecimpung dan mempunyai side job di dunia desain grafis, kemudian lo juga jadi illustrator, terus lo juga jadi videographer, fotografi. Itu bener-bener menarik banget nih. Nah, terus gue pengen nanya nih, ini juga berbau tentang self development pastinya kan. Nah, dari arkeolog ke desain grafis gitu kan. Nah, di dua hal yang berbeda ini kan lo juga masing-masingnya harus melakukan perkembangan diri atau self development kan. Yes. Nah, itu gimana sih caranya lo melakukan self development gitu? Dan kalau lo sendiri nih gimana sih cara lo mengembangkan diri lo di kedua bidang yang sangat bertolak belakang ini? Gitu. Oke. Ini FYI ya. Iya. Gue itu suka hal-hal yang bau psikologi gitu kan sebenarnya. Nah, terus gue juga suka ngecek MBTI. Jadi gue itu ENTJ, gue itu suka banget sama yang sesuatu yang terencana, terplanning. Jadi gue punya 1000 planning, gue punya planning A, planning B sampai seterusnya. Dan termasuk saat gue menyeimbangkan kedua kehidupan gue ini. Nah, planning gue mau awalnya itu tentang prioritas. Mana nih, gue awalnya dulu tuh waktu semester 1-2 tuh buat prioritas mana yang sekiranya mau gue prioritasin, kuliah gue kah atau side job gue. Nah, di situ gue mikir kan kalau side job gue kan dari nol banget kan, otodidak kan, otomatis gue emang sempet satu waktu memprioritaskan side job gue, karena gue mikir kalau kuliah saat itu kuliah gue itu memang akan terus berjalan tanpa gue membuat suatu manajemen tertentu, suatu memanage waktu atau apa, ya kalau gue kuliah gue pasti berangkat, kalau gue dikasih tugas pasti gue kerjain. Tapi kalau side job, itu kan gue harus inisiatif sendiri kan, makanya gue sempet memberikan perhatian gue lebih ke situ. Sampai gue berkembang maksudnya dalam, kan ini basic dulu kan pasti gue belajarnya, basic, terus sampai akhirnya gue kayak, ya udah ngalir aja sampai dua-duanya bisa gue ngalir gitu. Oke. Jadi buat sobat Vokasia yang belum tahu MBTI apa, MBTI itu tes kepribadian ya. Jadi kita bisa tahu kepribadian kita tuh kayak gimana gitu. Sebelum kita mau ada rencana untuk melakukan self development, kita harus mengetahui nih kepribadian kita tuh kayak gimana sih gitu. Nah, kalau tadi kan lo udah ngejelasin soal hasil MBTI lo nih seperti apa gitu kan. Nah, gue pengen ada pertanyaan lagi nih buat lo. Jadi kan seperti yang tadi kita udah omongin kalau lo ini bergerak di dua bidang, arkeolog dan desain grafis dan sebagainya macamnya gitu kan. Nah, pasti banyak banget nih dari teman-teman lo atau orang lain yang bilang kayak, lo ambis banget sih Mut gitu. Lo kok bisa ngambil arkeolog dan desain grafis gitu, udahlah tekunin aja satu bidang gitu. Nah, itu tuh kan jatuhnya jadi kayak orang lain yang ngatur kehidupan lo gitu kan. Nah, kalau dari lo sendiri menyikapi itu seperti apa gitu? Oke. Pertama, kalau dari teman-teman gue sendiri yang teman kuliah, hampir nggak ada yang ngomong kayak gitu. Mereka itu justru terutama di lingkungan kuliah gue ya, kita itu sebenarnya justru butuh lebih banyak orang desain. Kemudian pada saat mereka tahu gue juga menekuni bidang desain, mereka itu apa ya, kayak oke, kita ada sumber daya manusia baru nih gitu. Pertama itu. Tapi gue juga tentu aja dapet kayak omongan-omongan gak enak, lebih ke kayak udah di desain grafis aja, nggak usah di arkeologi. Oke, malah kebalikannya ya. Iya. Nah, itu tuh lo jawab apa gitu kalau misalkan ada omongan-omongan kayak gitu? Gue
baca di salah satu buku filosofi teras tentang stoikisme. Oke. Jadi sebenarnya nggak cuma satu buku doang itu sih, ada beberapa buku yang ngebahas ini. Jadi kita itu cuman bisa ngatur atau kita bisa ngatur diri kita di dalam diri kita, tapi kita nggak bisa ngatur apa yang ada di luar diri kita. Oke. Gitu. Emang sih pengimplementasiannya ke kehidupannya itu susah, tapi sebagai basic materi itu bisa dipegang. Sebagai basic materi itu bisa dipegang. Dan gue udah lama sih mencoba mengimplementasikannya itu, dan masih banyak harus terus belajar lagi tentang itu. Oke, jadi istilahnya dari apa yang lo bilang tadi, kalau stoikisme itu kita bisa ngatur diri kita gitu, tapi kita nggak bisa ngatur atau megang kendali apa yang terjadi di luar diri kita. Itu jadi kalau gue bilang itu basicnya, fundamentalnya kita untuk melakukan self development. Iya. Bisa dikatakan begitu ya. Jadi memang kita harus paham betul nih di diri kita tuh seperti apa gitu kan, dan apa yang mau kita lakukan sebelum mengembangkan diri kita gitu kan. Nah, gue pengen nanya lagi nih, kalau misalkan ada case, atau bukan ada sih, kayaknya semua orang pernah mengalami kegagalan gitu kan. Dia melakukan mengembangkan diri terus dia gagal gitu. Kalau lo sendiri pernah nggak sih gagal gitu? Pernah pasti, semua orang pernah. Pasti ya. Dan semua orang pernah. Untuk menyikapi kegagalan itu gimana sih gitu? Ketika emang pada akhirnya kita gagal, itu balik lagi ke pikiran kita mau nyikapin itu sebuah kegagalan atau pelajaran gitu. Kalau untuk menyikapinya sebenarnya simpel kayak gitu, cuman kan pengimplementasiannya lagi kan balik lagi. Kalau gue pribadi, gue lebih suka ngasih jeda waktu buat diri gue sendiri, buat ngertiin keadaan ini tuh sebenarnya apa. Gue mau ngambil ini sebagai kegagalan untuk pelajaran. Karena kan ada yang orang ketika udah gagal, ya udahlah gue mau ngapain lagi gitu kan, gue udah gagal gitu. Tapi kan seperti yang tadi kata Muti bilang, sebenarnya ini terserah lo mau ikut prinsip yang mana ya. Lo mau nyerah gitu aja atau lo mau jadiin kegagalan ini sebagai pelajaran kan gitu kan. Nah, kalau case-nya nih kan yang kita tahu apalagi perempuan-perempuan gitu ya, banyak banget yang overthinking gitu kan. Jadi apapun hal negatif yang masuk nih ke diri kita, pasti biasanya perempuan tuh kayak mikirin banget gitu. Padahal kan seharusnya hal negatif itu yang menjadi penyokong kita untuk terus berkembang dan maju kan. Nah, itu tuh kalau dari lo sendiri ketika lo menerima hal-hal negatif itu, kalau lo sendiri tuh menyikapinya gimana sih? Secara teori secara teori gini, misalkan dampak negatif, pikiran negatif misal masuk nih. Pikiran negatif kan masuknya bisa dari dalam dari luar kan, bisa dari omongan orang atau emang pikiran kita aja sendiri yang berprasangka gitu. Nah, bisa kita itu sebenarnya gak boleh juga kayak denial, kayak enggak, gue harus positive thinking terus gitu. Enggak, kita tuh gak apa-apa nerima keadaan kita dalam gue lagi negatif nih, gue lagi ada pikiran negatif masuk gitu. Itu gak apa-apa, diterima dulu aja, tapi bukan ditelan mentah-mentah gitu. Jadi biarin pikiran itu ngalir sampai dia hilang sendirinya. Cuman pas pikiran itu masuk dan ngalir, juga jangan kita tangkap terus kita implementasiin lagi gitu. Jadi biarin aja ngalir, terus abis itu udah nanti lama-lama hilang sendiri gitu. Jadi istilahnya kita tuh sebelum dimasukin ke pikiran kita tuh kita milih gitu kan, mana omongan negatif yang bisa berimpact buat diri kita, mana yang enggak. Dan ada kalanya semuanya itu bukan hanya menolak ya, tapi kita harus menerima gitu. Yang nantinya dari menerima itu kita bisa beradaptasi dengan lebih baik, menerima diri kita lebih lapang kayak gitu kan. Nah, selanjutnya nih aku pengen nanya lagi nih ke kamu nih, gimana sih cara menyelaraskan pikiran kamu gitu? Pikiran dan hati itu kan kadang suka beda ya. Dan cara kamu menyelaraskan antara pikiran dan hati kamu sendiri itu gimana?
dari teori-teori kan, kalau dari tadi tuh gue ngomongnya masih secara teori, secara materi. Terus gimana actionnya nih, gimana kan? Yang susah kan di actionnya kan, di secara nyatanya gini. Apalagi kalau soal hati dan pikiran udah nggak selaras gitu kan. Pertama mungkin bisa yang pasti tenangin diri dulu gitu. FYI gue emang suka ke psikolog. Bukan, gue nggak gila di sini. Gue nggak gila. Cuman ini aja ya, kayak sharing gitu. Dan di psikolog kan nggak serta-merta cuman terapi gitu kan, pasti ada materi, ada PR. Jadi kita kayak ke sekolah aja sebenarnya gitu. Kita kayak sekolah aja, cuman di situ lebih banyak seperti meditasi, seperti yoga gitu-gitu gue pelajarin, yang itu menurut gue bisa dilakukan secara nyata. Kan kalau kita meditasi atau yoga itu kan gerakan badan, atur nafas gitu kan. Jadi nggak cuman mengimplementasikan ke dalam pikiran doang, tapi ke kehidupan nyata gue ngapain gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Jarang banget yang udah yang ngelakuin meditasi tuh udah jarang banget orang ya. Udah jarang banget sih, karena gue nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin karena ya udah gitu, dibiarin aja gitu tanpa mereka sadar kalau misalkan meditasi itu penting banget untuk kesehatan mental terutama ya. Banyak banget yang bilang, bukan banyak sih, mungkin kalau sekarang di kehidupan kita kan, apalagi di kota-kota besar, orang-orang mulai sibuk, mobilitas tinggi, kemudian di era digital yang serba cepat gitu, orang tuh lupa kalau kita tuh punya loh tombol pause buat menghentikan semua ini. Kita tuh punya hak buat berhenti sejenak gitu. Dan susahnya adalah ketika kita mau, oke, gue mau meditasi, misalnya gue mau yoga, gue harus kemana? Iya benar, sarananya gue harus kemana? Dan istilahnya kalau misalkan lo capek, ya nggak apa-apa, istirahat aja dulu gitu. Nanti abis itu ya lo bangkit lagi gitu kan. Nah, gue tertarik sama kata-kata meditasinya nih. Kalau dari lo sendiri, setelah lo konsul dan sharing gitu ya ke psikolog gitu, meditasi apa sih yang lo dapetin dari psikolognya ini gitu? Oke. Sebenarnya di psikolog gue itu juga banyak ya, maksudnya jenis-jenis terapi yang udah dicoba. Udah banyak. Kayak misalnya art terapi itu kayak seni sebagai terapi, makanya gue menganggap pekerjaan gue juga sebagai seni terapi gitu. Terapi juga ya. Terus kalau meditasi, gue akhir-akhir ini banyak, meditasi kan juga banyak kan ya jenis-jenisnya. Salah satunya itu yang meditasi Buddhis. Sebenarnya ini gue juga agak diinin juga sih sama orang, kayak lo ngapain sih jauh-jauh ke agama tetangga gitu kan. Kayak kenapa enggak gitu, gue cuman ya jalanin aja yang menurut gue benar gitu. Karena kan mungkin mereka pada nge-highlight Buddhisnya itu ya, tanpa mereka tahu sebenarnya ada insight-insightnya yang ada di dalam meditasi Buddhis itu gitu kan, bukan hanya sekedar agamanya aja gitu kan. Karena kan pada banyak yang istilahnya menstereotype gitu. Lo muslim tapi kok lo ngambil meditasinya meditasi Buddhis gitu. Nah itu bisa nggak lo explain ke Sobat Vokasia, itu tuh apa sih gitu? Oke, sejauh ini yang gue pelajarin, ini gue tentu butuh koreksi lagi ya. Sejauh yang gue pelajarin, meditasi di situ tuh bisa gue relatekan sama logika gue. Bisa gue relatekan sama logika gue. Secara teknis gue harus ngapain gue ngerti, dan secara ilmu psikologi, secara ilmiah itu terverifikasi. Dan jadi secara logika dia masuk. Jadi istilahnya itu ilmu meditasi yang memang bisa, yang gampang kita terima gitu, atau yang paling relate dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Jadi kita nggak perlu kayak susah-susah mengimani ini, kita pakai baca mantra ini, enggak. Kita cukup ikutin arahannya, dan arahannya juga in general gitu, nggak pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa macam-macam, nggak pakai mantra apa-apa. Arahannya tuh kayak gimana sih? Arahannya tuh misal kayak jadi kita bisa meditasi sebenarnya kan kalau orang misal kayak sambil duduk gitu kan ya. Sambil duduk, tapi paling mudahnya memang sambil duduk, tapi sambil berdiri bisa, sambil tiduran bisa. Cuman mungkin orang gampangnya sambil duduk. Terus kita coba
pikiran-pikiran negatif, kita jangan denial kayak harus berpikir positif. Kayak kita coba terima semua apa yang ada di pikiran kita dulu. Kalau kita udah terima, baru bisa kita olah. Gimana kita bisa ngolah kalau kita nggak terima itu gitu. Misal sekalipun itu negatif, misalnya kita punya pikiran negatif, kita dengki nih sama orang, kita lagi meditasi terus kita kepikiran, gue habis dia jahatin nih sama si ini gitu, gue nggak suka. Terima aja dulu gitu, terima dulu kalau kita sadar pikiran itu ada dalam, kedengkian itu ada dalam bagian kita. Kalau udah ada, baru kita olah, ini mau diapain dengkinya. Balik lagi berarti ke topik yang tadi ya, menerima ya, harus menerima gitu ya. Iya, mau diapain gitu. Biar kita juga lapang gitu kan, biar pikiran sama hati kita itu bisa selaras gitu kan. Dan gue pengen bilang juga nih, kalau meditasi itu ternyata sepenting itu ya, setelah Mutia ngejelasin gitu gimana kita harus menyinkronkan pikiran dan hati kita supaya selaras gitu, biar omongan-omongan atau hal-hal negatif yang kita terima itu bisa impactnya juga bagus ke kita kan gitu. Dan meditasi itu juga diperlukan banget ya, karena kan yang kita tahu ini di tengah masyarakat ini, terutama di culture yang sekarang gitu kan. Nah, kalau kita tahu kan sekarang culture-nya itu masyarakat hidup di tengah-tengah kata ideal gitu. Jadi segala sesuatunya itu harus ideal, harus perfeksionis gitu kan. Nah, gimana cara lo sendiri nih menyikapi kata-kata ideal itu gitu di tengah proses lo mengembangkan diri gitu? Karena kan yang kita tahu kayak lo tuh harus begini, lo harus begini, lo harus perfeksionis gitu. Dan dari lo nya sendiri itu menyikapi itu gimana? Gue agak, bukan lucu tapi gimana, gue agak mengkritisi tentang masyarakat kita itu lebih ke masyarakat kita itu mengkotak-kotakan atau memegang sebuah pola-pola kayak misalnya lu abis SMA harus kuliah, abis kuliah harus lulus, habis kuliah ya lulus, lulus kerja, terus harus nikah, punya keluarga, punya rumah, kendaraan, dan kemudian hidup bahagia gitu. Jadi sebuah pola-pola, dan itu kan baru satu contoh, belum lagi kalau misalnya dalam agama misal lu harus religius, lu harus nggak boleh ini, nggak boleh itu, norma-normanya agama. Belum lagi adat yang lu nggak boleh duduk depan pintu, ntar lu nggak laku gitu, lu nggak boleh keramas malam-malam gitu. Mitos. Banyak pola-pola yang menurut gue nggak apa-apa, kita coba, pola-pola itu ada di masyarakat, tapi coba kita kritisi lagi. Dari zaman dulu juga udah ada gitu, cuman yang kemudian menjadi masalah adalah ketika kita misal gue menurut gue pola ini bener, jadi gue harus kasih tahu ke lu, enggak, polanya yang bener tuh kayak gini loh, padahal pola yang bener buat lu belum tentu kayak gitu. Karena kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang memang tidak pada standarnya gitu di masa sekarang, itu bakalan menjadi sesuatu yang terlihat aneh gitu kan. Sangat aneh gitu. Makanya kayak yang tadi Mutia bilang, kita berhak untuk mengkritisi. Dan mungkin di sini yang pengen gue highlight itu adalah kata mengkritisi. Ketika kita mengkritisi sesuatu, kita harus kritis dengan attitude. Iya, dengan attitude. Kita boleh kritis tapi dengan attitude yang baik gitu. Karena kalau kita kritis tanpa ada omongan yang bisa ditangkap insight-nya, itu sama aja percuma kan. Dan ini juga gue pengen ngebahas soal hidup ideal tadi. Hidup ideal tadi menurut gue itu tergantung point of view-nya orang gitu. Iya, benar. Ya gimana, maksud gue point of view-nya itu adalah ketika orang itu menggunakan privilege gitu. Ketika orang punya privilege untuk mereka bisa mengembangkan diri mereka, itu akan menjadi suatu pencapaian yang bagus, yang baik gitu. Tapi ketika orang lain tidak mempunyai privilege yang memang menurut orang lain itu nggak akan bisa, ya mereka nggak akan bisa berkembang gitu. Nah, kalau dikutip dari kata privilege sendiri, menurut lo itu seperti apa gitu di tengah hidup ideal ini gitu? Nah, kan orang-orang punya, misal orang-orang bilang gini ya, umur 25 tuh udah harus punya rumah, udah harus pekerjaan tetap, udah punya keluarga, udah hidup bahagia gitu kan ya. Tapi coba deh kita misalnya nih
kita misalnya dari nol nih, kita lulus kuliah misal umur 20, 21, 22 lah. Nah, terus kita dari nol. Harga rumah gitu misalnya, apalagi di Jakarta. Harga properti di Jakarta itu udah gak masuk akal menurut gue. Kenapa tuh? Ya lu pikir aja gitu loh, maksudnya kayak dari umur lu, misal lu nabung lu start umur berapa? 20. Terus ke 25 harus punya rumah kan? Misalnya kata orang 25. Dari itu cuma 5 tahun. Gap 5 tahun lu nabung buat misal berapa? 500 juta, 1 miliar. Lu kerja apa? Iya, benar. Berarti kalau nggak dari orang tua. Berarti itu ada standar-standarnya ya sekarang Iya. ya, dan ada privilege-nya ya. Kalau Iya. kalau istilahnya kalau bisa dibilang kalau lo ya punya privilege yang mewah gitu, dengan kehidupan mewah, lo akan bisa melakukan apapun yang lo mau. Iya. Tapi kalau lo privilege lo ya, gue gak punya privilege apa-apa, itu sekarang bakal menjadi penghalang lo untuk mengembangkan diri lo gitu. Padahal sebenarnya mau ada privilege pun atau nggak ada privilege pun, lo akan tetap bisa mengembangkan diri lo selayaknya lo yang harus berkembang, ya kan? Pada akhirnya privilege semua orang beda-beda. Apa yang gue nggak lihat mungkin bisa jadi privilege buat orang lain. Gitu juga sebaliknya. Mungkin gue ngeliat lu punya privilege sesuatu, tapi lu nggak merasa. Dan mungkin itu juga terjadi sama gue. Bahkan privilege itu gak cuma uang ya. Mungkin sekecil misal kayak punya orang tua yang baik, atau misal punya temen yang nggak toksik lah gitu. Misalnya itu juga bisa suatu privilege gitu. Jadi sebenarnya privilege itu nggak cuma materi, diukur pakai materi doang sih. Jadi balik lagi, privilege itu point of view-nya orang-orang. Dan kalau misalkan kayak lo ngerasa lo nggak punya privilege apa-apa di diri lo, kalau menurut gue lo jemput privilege itu dengan peluang. Iya, benar. Karena peluang itu besar dan peluang itu ada, dan lo selayaknya manusia ya lo harus ngejemput peluang itu supaya diri lo bisa berkembang kayak gitu kan. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin privilege nih, kita juga harus tahu dong karakter-karakter di lingkungan kita, karakter masyarakat kita itu sebelum kita melakukan pengembangan diri gitu kan. Karena balik lagi ke runtutan-runtutan yang udah kita bahas sebelumnya gitu kan. Hidup ini tuh ideal sekarang kan, dan kita sebelum melakukan itu harus mengetahui dan memahami betul karakter apa nih yang ada dalam masyarakat kita gitu. Dan kalau menurut lo sendiri, seberpengaruh apa karakter di lingkungan masyarakat kita dengan cara kita itu mengembangkan diri? Jadi gue itu dari dulu, dari SMP ada kali ya, dari SMP, SMA sampai sekarang suka jalan-jalan, suka bepergian sendiri, suka ya kalau orang bilangnya backpackeran lah kali ya. Betul. Nah, dari setiap tempat yang pernah gue datengin, Jakarta itu adalah kota yang paling keras kalau gue bilang sih. Kenapa tuh? Senggol bacok tuh beneran ada loh di Jakarta. Kan, ada juga di filmin ya, Jakarta Keras. Ya itu mungkin itu bisa, ini gak sih kayak di film itu kalau misalkan lo lihat dan apa yang lo alamin tuh relate gak sih sama kejadian di Jakarta tuh? Iya, keras dari karakter masyarakatnya, kayak lu kalau nggak punya apa-apa di Jakarta lu nggak bakal jadi apa-apa gitu. Mungkin di kota lain juga bisa, tapi di Jakarta itu lebih kelihatan persaingan menonjol, lu mau jadi apa itu kelihatan gitu. Dan lebih banyak juga kemudian itu dibarengin sama nilai dan norma serta agama yang masih melekat juga di masyarakat. Jadi kita itu harus menyeimbangkan antara masyarakat yang serba cepat, serba mobilitasnya cepat, serba berkembang, tapi kita juga harus ngadepin nilai norma dan agama yang juga harus kita implementasikan juga. Dan itu kita di Jakarta ini gimana caranya kita bisa bertahan hidup di sini nih, kondisi kayak gini. Karena ini menurut gue udah parah banget, udah parah. Kalau lu nggak punya bekal, kalau lu nggak punya value, itu lu bakal mati sih kalau lu mau di sini. Mengutip juga nih dari kata-kata lo tadi, Jakarta keras gitu. Itu bisa nggak sih Jakarta keras itu bersumber dari sistem yang diciptain sama manusia?
Bisa banget. Kenapa? Alasannya apa? Karena dari kita kan orang sipil, kita kan cuman masyarakat biasa yang ingin hidup bahagia gitu kan, bisa ya udah gue bangun pagi bekerja pulang gitu aja. Sebenarnya kita cuma mau itu kan, tapi kadang ada sistem yang mungkin diciptakan sama manusia juga, manusia lain yang misal kayak sesimpel politik atau ekonomi atau birokrasi tertentu yang itu bukan kendali kita, tapi kalau mereka bekerja, sistem ini bekerja, itu akan ngaruh ke kehidupan kita. Kalau misalnya kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu bisa ngaruh ke situ. Jadi bisa dibilang dari sistem ini itu ngebentuk pola pikir juga ya. Jadi dari sistem ini tuh awal mula kita tuh untuk selanjutnya itu melakukan sesuatu gitu, dan itu didasari oleh sistem yang gitu kurang lebihnya ya. Dan kalau misalkan mengutip dari sistem juga nih ya, kadang-kadang kan ada memang orang yang masih awam gitu, nggak mengetahui sistem yang diciptakan manusia gitu kan. Dia masih berpikir kayak ya udah ini naturalnya aja gitu kayak gini, tanpa mereka tahu tentang oh ini tuh ternyata pengaruh dari sistem ya gitu. Kalau untuk pandangan lo sendiri nih gimana gitu? Kalau untuk orang awam yang masih ngeliat ini tuh bukan sistem gitu, ini tuh naturalnya aja emang kayak gini, itu gimana? Sebenarnya gue mikirnya kalau kita udah sadar ini sebenarnya cuman diatur oleh manusia lain, kita juga bisa kok keluar dari itu. Kalau kita mau, kita nggak nyaman nih kayak sekolah formal gitu misalnya, ya kita bisa kok sekolah non formal gitu. Kita juga bisa dapat pengetahuan kok dari situ. Itu kan sekolah formal cuma sistem aja yang diciptakan oleh manusia. Nah, kalau meruntut dari omongannya Mutia dari awal nih, hidup ideal, kemudian privilege, kemudian sistem, itu kan agak menyinggung soal ekonomi juga ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara juga tentang self-development atau mengembangkan diri, nggak menutup kemungkinan atau nggak munafik juga kita perlu namanya modal. Gitu kan. Untuk berkembang kita butuh pendidikan, untuk berkembang kita butuh sekolah, kuliah, dan yang sebagai macamnya itu ya kan. Nah, kalau menurut pandangan dari Mutia sendiri ini tentang ekonomi yang menjadi landasan paling penting di self-development itu seperti apa? Dia itu kayak apa ya, penunjang banget sih kalau saat ini menurut gue itu kayak penunjang yang gue nggak munafik kalau gue itu sebenarnya juga nyari uang loh gitu. Gue juga butuh uang loh. Kenapa gue butuh uang? Soalnya gue ngeliat orang lain yang punya uang tuh hidupnya enak gitu kan. Tapi juga jangan lupa kalau hidup enak itu juga nggak cuma uang gitu. Nah terus kenapa kita kemudian, tapi yang bikin orang lupa kan, orang itu kan nyari uang terus gitu kan. Tapi orang tuh nyari uang terus, tapi value-nya ada apa enggak? Value itu maksudnya kayak lu kerja, lu cari uang, atau hanya untuk uangnya dapet, atau lu juga dapet, lu nikmatin kerjaan lu atau enggak gitu. Lu udah nikmatin kerja, atau lu kayak ya udah yang penting gue dapet uang, dan mungkin value dia di situ juga gitu. Dia mau menghidupin keluarganya gitu. Mungkin value dia di situ juga. Atau ada orang yang pengen dapet apa ya, kenikmatan tersendiri di pekerjaan tertentu gitu. Berarti soal ekonomi ini tergantung value-nya masing-masing orang gitu kan. Dia kalau bisa dibilang gue kerja untuk uang gitu, yaitu value lo diri sendiri gitu. Nah kalau misalkan ngomong soal ekonomi, berarti itu tergantung point of view-nya lagi nih. Balik lagi ke point of view-nya masing-masing orang gitu. Ada yang mereka bekerja ya untuk mencukupi kebutuhan mereka, untuk istilahnya apa ya, biar dapur ngebul gitu ya. Dan juga ada orang yang kerja karena memang dia memiliki satisfying tersendiri gitu, kayak Mutia gitu, mengambil side job desain grafis, kemudian ilustrator itu karena ingin memuaskan diri sendiri gitu ya. Terus kalau misalkan berbicara soal ekonomi dan yang lain-lainnya, dan istilahnya pokoknya standar gitu kan. Kita kan juga harus memikirkan soal prinsip gitu. Prinsip mana yang kita pegang. Karena dari bahasan awal sampai akhir itu ada poin yang paling penting untuk dibahas, yaitu prinsip gitu. Gimana caranya kita mengkokohkan prinsip kita di tengah stereotip masyarakat di Indonesia sekarang
hidup ideal dengan harta yang mewah dan privilege. Iya. Kalau misalkan dari Mutia sendiri mengkritisinya seperti apa? Gue nggak bisa bayangin kalau misalnya kita semua hidup di sini, di kehidupan ini, di kota ini, tanpa pakai prinsip yang kita pegang. Karena kalau nggak gitu, kita ngikutin alur flow-nya aja. Itu pun kalau kita bisa ngikutin. Kalau kita nggak bisa, kita mau ngapain? Gitu. Nggak akan bisa berkembang. Nggak bakal bisa berkembang. Ya di situ-situ aja, Di situ stuck di aja, situ. Makanya kita juga harus menerapkan apa yang tadi udah Mutia bilang dari mulai menerima apapun hal-hal negatif. Nggak mungkin hal-hal negatif itu nggak ada insight-nya buat kita. Iya. Pasti ada gitu. Dan kalau berbicara lagi soal prinsip gitu kan, kalau dari Mutia sendiri nih, pasti kan ada keinginan untuk mengembangkan diri. Kan di tengah, balik lagi nih, di tengah Jakarta yang keras ini gitu kan. Sebagai seorang mahasiswi arkeolog dan side jobnya desain grafis gitu. Nah, kalau prinsip yang Mutia pegang sendiri gitu, prinsip yang memang menjadi prinsip yang kokoh untuk membangun benteng diri dari Mutia itu gimana sih? Kalau sebagai menyikapi kedua bidang gue yang berbeda itu, sampai saat ini gue masih pengen dua-duanya gue bawa. Prinsip gue tuh, gue nggak mau keluar jauh-jauh dari kedua bidang ini. Soalnya kalau misalnya gue dalam 1 tahun gitu menekuni salah satunya aja, pasti gue nyariin satunya. Jadi kedua ini tuh saat ini bagi gue agak susah buat dilepasin karena keduanya bagi gue ada value-nya gitu. Dan mungkin juga tadi kita berbicara soal value di pekerjaan gitu, di suatu bidang. Nah, mungkin Mutia bisa sedikit ngasih tips untuk sobat Vokasia nih, gimana sih cara kita tahu value yang ada di diri kita dan value yang ada di pekerjaan kita gitu. Karena kan mungkin selama ini juga yang tadi kita bahas, kalau misalkan banyak masyarakat yang masih mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan itu karena uangnya gitu, dan itu memang gak munafik ya. Cuman di sini yang mau gue highlight adalah gimana cara kita melihat value dari diri kita dan melihat value dari pekerjaan kita sehingga kita bisa melakukan self development kita itu jadi lancar gitu. Oke. Cara biar kita ketemu ya. Coba sesimpel apa yang lu suka. Lu udah pernah dapet kenikmatan di mana? Lu cari. Terus lu nikmatin itu apa enggak? Lu nikmatin itu sebagai suatu kenikmatan aja atau lu bersedia menikmati kenikmatan itu tuh kemudian memanfaatkannya menjadi sebuah pekerjaan. Karena ada juga orang yang misal gue suka ngelukis misalnya. Tapi gue cuma ngelukis aja, nggak mau gue jual gitu. Karena gue mau kenikmatan itu buat gue sendiri. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang, gue ngelukis, gue menikmati sebagai pelukis, tapi gue jual sebagai komersial. Itu juga ada. Jadi coba cari dulu apa yang lu suka. Kalau udah tahu misalnya ada yang lu suka, lu bersedia apa enggak apa yang lu suka itu dikomersialkan. Nanti gitu. Coba cari yang kita suka dulu ya gitu. Kayak misalkan Mutia, dia memang menempati jurusan arkeolog gitu, tapi di other side-nya dia coba mencari hal yang dia suka, yaitu desain grafis dan yang lainnya. Nah, kalau dari Mutia sendirinya untuk kedepannya mau gimana sih? Kedepannya, gue mau kerja di bidang apa gitu kan, karena kan ada dua nih kan gitu kan, arkeolog sama desain grafis dan yang lain-lainnya gitu. Untuk kedepannya Mutia mau kayak gimana sih? Kedepannya gue mau bekerja tentunya, tapi di bidang yang dua-duanya, kedua bidang gue itu pokoknya gue harus ada di kedua bidang itu, di tengah-tengah kurva itu. Pokoknya harus benar-benar di tengah-tengah kurva yang bersangkutan dengan arkeolog dan desain grafis ini. Iya, gue sampai saat ini gue masih mencari celahnya gitu. Masih berusaha mencari celahnya sampai saat ini.
Oke, berarti mungkin untuk sobat Vokasia yang ada di rumah, dari tadi kita udah ngomongin soal self development gitu kan. Nah ini bisa banget mungkin gue bisa request intisarinya nih dari obrolan kita tadi gitu kan. Apa sih yang mau Mutia sampaikan untuk sobat Vokasia di rumah? Oke, gue kayak seminggu atau beberapa hari lalu, jadi teman gue tuh pernah bilang gini, teman kuliah bilang gini, kita tuh kalau kerja jangan kerja ujuk-ujuk dapet duit doang, kita juga harus punya value dari kerjaan kita gitu. Nah terus dosen gue bercandain kan, kamu ngomong gitu sekarang 10-20 tahun lagi gimana, masih bisa nggak ngomong gitu. Berarti kuncinya ada di value ya. Jadi self development itu harus ada value-nya yang kita ketahui dari diri kita maupun pekerjaan kita gitu kan. Dan mungkin buat sobat Vokasia di rumah jangan takut untuk mengembangkan diri ya di tengah rintangan-rintangan, di tengah kerasnya Jakarta gitu kan. Karena kalau misalkan kita menerima itu pasti jalan ke depannya insya Allah akan lurus gitu, akan dengan mudah kita temukan jalan-jalan yang emang kita tadi nggak nemuin jalan ini untuk berkembang gitu. Tapi kalau misalkan kita menerima, kita insya Allah akan dipermudah kayak gitu kan. Nah, terima kasih banyak nih Mutia sudah banyak memberikan insight untuk para sobat Vokasia di rumah, dari mulai cara mengembangkan diri, meditasi, kemudian cara mencari core value dari diri kita gitu kan. Nah, untuk sobat Vokasia di rumah nih yang mau tanya-tanya seputar self development bisa banget nih hubungin atau nge-reach langsung di Instagramnya Mutia, nanti ada di mention di awal video. Dan untuk sobat Vokasia yang punya request apa sih konten yang selanjutnya diinginin sama sobat Vokasia di rumah, bisa banget komen di bawah. Dan untuk akhir sesi ini aku pengen ngucapin makasih banyak banget untuk Mutia sudah memberikan insight-insight yang sangat yang sangat bermanfaat banget nih, terutama untuk aku dan juga sobat Vokasia di rumah gitu. Terima kasih untuk kehadirannya Mutia. Dan untuk sobat Vokasia di rumah, sampai sini dulu nih sesi perbincangan hangat kita kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan maaf kalau ada salah-salah kata selama dari awal video hingga akhir. Dan akhir kata, gue Nofri Adelia Putri Utami dan Mutia Zahri pamit undur diri, sampai berjumpa di podcast ya selanjutnya. Bye-bye.